Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Beri sorak-sorai untuk Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Kita bersyukur karena kita memiliki Tuhan seperti Dia. Karena Dia yang sangat mengasihi kepada kita. Kasih-Nya yang begitu luar biasa. Kasih-Nya yang telah menyelamatkan kita. Tuhan
kasih Tuhan Yesus, ku terima kasih. Engkau ajaib Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur atas kasih-Mu yang begitu indah Tuhan. Kasih-Mu yang tiada duanya telah Engkau nyatakan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ku terima kasih Bapa, ku terima kasih. Engkau ajaib Tuhan. Kasih-Mu yang begitu besar telah Engkau berikan bagi kami. Haleluya Yesus, terima kasih. Kasih Yesus sungguh
Ada? Setiap kita punya masalah, tetapi jika kita punya Tuhan yang lebih besar, masalah itu jadi biasa. Amin. Karena Tuhan lebih besar dari semua masalah yang kita miliki. Haleluya. Pujian ini sangat indah, amin. Kita akan menari untuk memuji nama Tuhan.
menari untuk Tuhan? Mau untuk menari untuk Tuhan? Putar ke kiri. Kita mungkin kalau putar gini pusing kali ya. Nah, kita putar setengah lingkaran aja. Amin. Putar ke kiri, hei, putar ke kanan, hei, hati senang di dalam Tuhan.
biasa. Dia buktikan kasih-Nya pada kita, sehingga kita hanya Dia yang layak untuk kita muliakan, kita besarkan. Kita akan pujikan, besarkan nama Tuhan, dan sementara itu kita akan memberikan persembahan untuk Natal.
bersyukur Tuhan karena begitu besar kasih-Mu akan dunia ini, sehingga Engkau telah mengaruniakan putra-Mu yang tunggal, supaya setiap kami yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur kalau kami dapat merasakan, kami dapat menikmati, kami dapat menerima kebaikan-Mu, kasih-Mu itu bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Tuhan Yesus, Tuhan, inilah pujian penyembahan kami yang sudah kami naikkan di hadapan-Mu. Tuhan, biarlah pujian penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu, menjadi dupa yang harum bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan kembali belajar daripada firman-Mu. Mari Tuhan Kau urapi kami, beri kami pengertian Tuhan, supaya kami dapat mengerti, memahami akan kebenaran firman-Mu, dan firman-Mu itu tertanam dalam hidup kami, dan kami dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, saudara-saudara, kalau kesempatan pagi hari ini kita bisa bersama-sama kembali. Dan saudara, mari kita bersama, kita akan belajar daripada firman Tuhan. Kita akan langsung buka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal yang ke-24. Injil Matius pasal 24 kita akan baca mulai ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-39. Injil Matius pasal yang keempat mulai ayat 37. Mari kita semua bangkit berdiri, kita akan baca ayat firman Tuhan ini. Yang saya akan bacakan, saudara bersama-sama saudara simak. Begini firman Tuhan, Matius 24 mulai ayat yang ke-37. Bukan 34, mulai ayat yang ke-37. Saya akan bacakan begini firman Tuhan. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikianlah pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Silakan duduk. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita sudah masuk pada akhir zaman, menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Dan di sini firman Tuhan katakan, sebagaimana halnya zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Dan menjelang kedatangan Anak Manusia, menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, zamannya itu mirip, hampir sama, atau zamannya itu bisa dikatakan sama dengan zaman Nuh sebelum air bah. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali, kita melihat zaman Nuh itu seperti apa. Kita akan buka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal yang ke-6. Mari kita buka Kejadian pasal yang ke-6.
Mulai ayat yang pertama, saudara. Kejadian pasal 6 ayat yang pertama. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa di bumi dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak-anak bagi mereka, inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan, perhatikan ayat yang kelima. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapus manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata serta burung-burung di udara, sebab Aku menyesal bahwa Aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, inilah keadaan zaman Nuh. Manusia kecenderungannya hanya berbuat kejahatan. Dan akhir zaman menjelang kedatangan manusia, kedatangan anak manusia atau kedatangan Tuhan Yesus, zamannya pun akan sama. Dan kalau kita lihat dunia saat ini, kecenderungan dunia ini cuma apa? Melakukan kejahatan demi kejahatan. Hatinya jahat, saudara. Makanya kalau kita melihat di internet, konten-konten, banyak mencari orang yang baik itu susah, saudara. Karena apa? Hati manusia itu jahat. Hati manusia itu cenderung pada kedagingan, iri, dengki, curiga, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, inilah keadaan dunia saat ini. Sekali lagi, inilah keadaan dunia saat ini. Hati mereka cenderung membuahkan kejahatan saja, saudara. Yang dipikirkan apa? Keuntungan diri sendiri. Mungkin kejahatannya sudah tidak lagi membunuh, tapi mementingkan diri sendiri. Inilah kejahatan yang besar, saudara. Sebab dari hal inilah sumber kejahatan itu muncul. Korupsi terjadi di mana-mana. Sampai ada suatu kalimat seperti ini, kalau babi itu haram, tetapi penghasilan haram itu halal, saudara. Penghasilan haram itu gak takut. Mereka takut babi haram, tetapi penghasilan haram gak takut. Sebab apa? Kecenderungan hatinya membuahkan kejahatan. Inilah zaman Nuh. Sebelum air bah, saudara. Dan tapi di sini ada satu kalimat yang indah. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di
mata Tuhan. Karena apa? Ayat yang ke-9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang sezamannya, dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Dalam pagi hari ini kita akan belajar tentang Nuh, saudara. Nuh adalah seorang yang berkenan di hadapan Tuhan di tengah-tengah angkatan yang jahat. Di tengah-tengah angkatan yang jahat, Nuh hidupnya berkenan di hadapan Allah. Hidup Nuh bergaul dengan Allah. Nuh gak terpengaruh dunia, saudara. Nuh gak terpengaruh keadaan dunia saat itu. Demikian pun seharusnya orang-orang percaya, saudara. Jangan sampai keadaan dunia ini mempengaruhi hidup, mempengaruhi jalan hidup kita, mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saya mempelajari kisah Nuh ini, mungkin Nuh bisa dikatakan orang yang masa bodoh pada zaman itu, saudara. Nuh orang yang teguh pendiriannya. Nuh adalah seorang yang bergaul akrab dengan Tuhan. Apa itu bergaul akrab dengan Tuhan? Memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, saat pagi hari ini, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Apakah cuma sekedar formalitas saja? Minggu-minggu ini kita belajar firman Tuhan tentang hubungan akrab dengan Tuhan, prioritas, tujuan. Tujuan apa kita pergi ke gereja? Apa tujuan saudara ada di gereja ini? Apakah cuma sekedar hadir? Apa yang menjadi prioritas hidup saudara? Apakah mencari pemenuhan diri sendiri, mencari keuntungan diri sendiri, gak peduli dengan yang lain? Yang penting aku seneng. Kan yang aku kan gak ganggu orang. Orang dunia bisa ngomong begitu, saudara. Yang penting aku gak ganggu orang. Yang penting aku berbuat baik, tidak menyusahkan orang lain. Yang penting aku senang, gak peduli kesusahan orang lain. Wong aku yang gak ganggu. Apakah ini prinsip hidup kita? Yang penting aku cocok. Nek gak cocok ya tak tinggal. Yang penting aku gak ganggu wong liya kok. Apakah seperti itu prinsip hidup kita? Dan ketika kita memiliki hubungan, kita bergaul dengan Tuhan, sifat-sifat Tuhan akan terpancar dalam hidup saudara. Itu bukti. Orang bisa katakan setiap minggu aku pergi ke gereja, aku baca Alkitab, aku berdoa, tetapi kalau hidupnya itu tidak mencerahkan
sifat-sifat Allah, maka semuanya gak ada artinya. Ingat, tujuan panggilan saudara itu apa? Apa tujuan panggilan saudara? Saudara dibentuk menjadi sama seperti Yesus. Seperti apa itu Yesus? Saudara baca saja dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Yang diajarkan Tuhan Yesus? Apakah perilaku kita mencerminkan perilaku Tuhan Yesus? Apakah perkataan kita mencerminkan perkataan Tuhan Yesus? Apakah prinsip hidup kita mencerminkan prinsipnya hidup Tuhan Yesus? Dalam surat Petrus dikatakan apa? Surat Petrus apa surat Yohanes ya, lupa saya. Orang yang percaya itu wajib hidup seperti Yesus. Bukan penampilannya. Wah, Yesus rambutnya gondrong, Yesus harus pakai jenggot, punya jenggot. Bukan penampilannya, saudara, tetapi hidupnya. Sudahkah hidup kita seperti Yesus? Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, no, hidup bergaul dengan Tuhan. Apa selanjutnya yang dilakukan oleh Nuh, saudara? Pagi hari ini kita belajar dari Nuh yang hidup bergaul dengan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, tadi Nuh hidup pada zaman yang jahat. Saya katakan begitu. Kecenderungan manusia berbuat jahat. Lingkungan yang jahat. Tapi Nuh punya pendirian. Saya harus hidup benar di hadapan Tuhan. Nuh adalah orang yang mendapat kasih karunia. Seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Tidak cacat, tidak ada cacatnya. Gak bisa jadi omongan orang lain. Orang lain mau cari kesalahan itu susah. Karena apa? Hidupnya benar. Memang Nuh hidup gak seperti dunia pada saat itu. Maka dari itu firman Tuhan dalam kitab surat Roma juga katakan apa? Jangan hidup seperti dunia. Karena kita bukan orang dunia, saudara. Saudara adalah orang-orang kerajaan surga. Tuh saudara harus pahami. Aku ini orang-orang kerajaan surga, bukan orang dunia. Nah, dunia melakukan itu sudah hal yang lumrah, tapi saya bukan orang dunia. Nuh hidup tidak bercela. Yang kedua, Nuh hidup Nuh taat 100% kepada firman Tuhan. Kejadian 6:22 katakan apa?
Mari kita lihat kembali Kejadian. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Nuh melakukan tepat seperti yang difirmankan. Pada saat itu Nuh disuruh apa, saudara? Mulai ayat yang ke-14 Nuh, ya, ayat 13, berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka, tetapi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam dan seterusnya. Nuh disuruh Tuhan buat apa? Buat bahtera. Kali lagi Nuh disuruh Tuhan untuk membuat sebuah bahtera, sebuah perahu yang panjangnya, kalau kita baca di Alkitab ini ukurannya hasta, saudara. Kalau kita konversi jadi meter, ya, bahtera Nuh itu panjangnya 150 meter, lebarnya 25 meter, tingginya 15 meter. Bayangkan, Nuh saat itu disuruh oleh Tuhan buat sebuah bahtera yang panjangnya 150 meter. 150 meter itu kira-kira seberapa ya? Lapangan ini barat ke timur gak nyampe 100 meter, saudara. 150 meter itu ya saudara bayangin sendiri lah. Lebarnya 25, tingginya 15 meter. Gereja ini umum itu cuma sekitar 7 atau 8 meter, saudara. Tinggi 15 meter itu kalau sekarang ya gedung lantai berapa ya? Lantai 5. Nuh disuruh Tuhan buatlah sebuah bahtera dari kayu gofir, ukurannya sekian, harus dibuat petak-petak, dibuat 3 lantai, dibuat begini. Tuhan suruh Nuh, dan Nuh melakukan apa? Melakukan tepat seperti yang Tuhan firmankan, gak dikurangi. Nuh gak nego sama Tuhan. Tuhan 150 meter itu terlalu panjang ya Tuhan. Tuhan 150 meter itu terlalu panjang. Bayangin saudara. Dan yang buat siapa? Tuhan. Tuhan katakan kamu harus yang buat. Kalau saya angen-angen paling sih yang buat itu Nuh sama keluarganya Tuhan. Dan buat bahtera itu perlu waktu berapa? 100 tahun. Bayangin 100 tahun. Nuh pada saat itu disuruh Tuhan, sebab aku akan mendatangkan air bah. Air bah itu kayak apa ya? Kita sih sudah tahu banjir, saudara. Tapi zaman Nuh, sebelum Nuh itu hujan aja belum ada, saudara. Belum pernah hujan. Saat itu Nuh tinggalnya bukan di pantai tapi di gunung. Bayangin, kalau saudara disuruh kamu, ya oke lah,
kita yang di Magetan ini aja buat perahu panjangnya 100 meter. Nah, perahu panjangnya 10 meter gitu aja mikirnya wah kok di sarangan iso tidur. Kalau panjangnya 150 meter, saudara, kira-kira gelap gak? Kalau Tuhan menyuruh saudara melakukan sesuatu hal yang gak saudara ngerti, kira-kira gelap gudang gak? Mau melakukan ya? Tetapi anehnya Nuh mau, tidak tahu biaya yang dia keluarkan berapa. Yang pasti tenaganya banyak. Pakai kayu gobir itu kayu cemara, saudara. Terus motong kayu, butuh kayu pirang lonjol itu, saudara. Kira-kira di zaman dulu, zaman Nuh itu wis ana gaji mesin durung ya. Sekarang gaji mesin gampang, cepat. Zaman Nuh dulu loh, nggak ngerti gaji mesin wis ana enggak. Gaji wis ana wis ditemukan belum? Nggak ngerti saya, saudara. Gimana caranya Nuh potong pohon terus tinggal di belakang. Nah sekarang Nuh mikirnya gampang, mesin kabeh banyak, saudara. Tapi Nuh melakukan tepat. Nuh taat 100%, gak nego-negoan sama Tuhan. Tuhan 150 meter kegedean Tuhan, dicirinya dia Tuhan, berrodo enteng. Ketika Nuh membangun bahtera itu, pasti semua orang itu guyu, saudara. Nuh iki gawe apa? Mungkin tahu gawe perahu ning kene. Gawe perahu kok ning kene, gawe perahu itu ya di pinggir laut. Gawe perahu kok ning kene, gawane sok piye? Tapi Nuh karena Tuhan yang menyuruh dia taat. Meskipun gunjingan orang macam-macam, saudara. Orang dibilangi yang gak bakalan bisa ngerti. Kalau ditanya, Pak Nuh kamu bikin apa? Bikin perahu untuk apa? Ini besok Tuhan akan menghukum bumi ini. Percaya nggak, saudara, orang-orang? Gak percaya. Mungkin Nuh wis khotbah ribuan kali, gak ada satu pun sing gelem percaya, saudara. Nuh sudah sampaikan firman Tuhan, Tuhan akan menghukum dunia ini dengan air bah, malah diguyu kabeh, saudara. Air bah itu sing kaya apa? Hujan itu sing kaya apa? Tapi Nuh mau taat dan dia mau bertahan. Mungkin taat itu mau, bertahannya itu iso enggak? Ini yang berat, saudara. Banyak orang Kristen awalnya setia, melayani, semangat, taat kepada Tuhan. Tapi berjalannya waktu, serangan demi serangan, diolok-olok, dicaci maki, apalagi apa, saudara, banyak persoalan. Apakah bisa tetap bertahan? Nuh dengan tekun dia melakukan firman Tuhan. Buat bahtera itu 100 tahun, saudara. 100 tahun itu bukan waktu yang
pendek. Saudara setia kepada Tuhan baru berapa tahun? Segampangan hidup saudara baru berapa tahun? Oh, aku hidup umurku sudah 57. Tapi saya benar-benar setia kepada Tuhan baru berapa tahun? No, saat itu umurnya 500 tahun. Selama 500 tahun dia bergaul dengan Tuhan. Dia hidup benar di hadapan Tuhan. Nuh membuat bahtera itu 100 tahun. Nuh umur 500 Tuhan berfirman. Nuh umur 600 barulah mulai air bah itu dicurahkan. Terjadi penghukuman itu. Dan saudara yang dikasih Tuhan, bertahan, taat, setia. Bagaimana kesetiaan kita? Sudahkah kita mulai undur dari Tuhan? Sudahkah pelayanan kita mulai bosan? Dia menjadi singa tok. Ya, dia yus ini terus saya bagian pusing malah sehingga belaga. Bagaimana pelayanan kita, pelayanan saudara? Oke, aku gak iso apa-apa, aku iso ngomong dulu. Bagaimana doa-doa saudara? Tetap setia gak? Tetap setia ya aku mengikut Tuhan. Apa yang telah aku kerjakan sekarang ini? Apakah aku tetap bekerja di dalam rencana Tuhan? Tuhan merencanakan membuat bahtera. 100 tahun dia lakukan itu. Saudara, kadang saya sendiri rasa putus asa, rasa capek, saudara. Dalam aku melayani Tuhan pun kadang aku merasa capek, merasa putus asa. Tapi aku mau, ketika aku putus asa, aku datang kepada Tuhan. Ketika saya mulai merasa jenuh hidup ini, saya datang kepada Tuhan. Tuhan, aku minta kekuatan yang baru lagi. Ketika aku lemah, aku datang kepada Tuhan. Tuhan, aku minta kekuatan daripada. Aku mau hanya memandang Engkau. Jangan memandang manusia, saudara. Pelayanan kita ini jangan kita memandang manusia. Kita pandang manusia di sini cuma akhirnya gelo. Yang wis ngene banyak. Ya kan? Pernahkah saudara mengalami itu? Kalau saudara cuma pandang manusia dalam suatu saat akan gelo, malas akhirnya, wes gak pelayanan lagi. Wong aku melayani ya ora diajeni. Dan Tuhan Yesus ngomong, seorang budak, seorang hamba itu gak ada sehingga habis melayani tuannya terus tuannya ngomong terima kasih ya, gak ada. Seorang pelayan itu kalau majikannya mau makan dia nyiapin makanannya. Terus setelah makan pelayannya dipanggil makasih yo, karena dia enggak no. Pelayan majikannya bar makan cuma ngomongnya apa? Wis iki kesana
tinggal kali. Benar nggak? Ya. Itu pelayan saudara. Senamanya melayani ojo mikir ono sing ngucapne terima kasih. Kalau saudara masih pengen ada sanjungan, ucapan terima kasih, pengen diajeni, jangan melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu harus siap. Bener-bener si monggo saudara. Wis kesel-kesel sih dilokne. Bener gak? Pas Kristian wis kesel-kesel sih dilokne. Itulah pelayan. Nah dilokne mengucap syukur bener ya. Firman Tuhan tergenapi dalam hidup saya. Karena Tuhan Yesus sendiri sudah katakan seperti itu. Nek melayani itu aja mikir terima kasih. Dikritik iya. Nek dikritik puji Tuhan, firman Tuhan tergenapi dalam hidup saya. Berani ngobrol bisa ngomong gitu enggak? Terima kasih Tuhan. Berarti firman Tuhan terjadi dalam hidup saya. Banyak orang Kristen pengen jadi Tuhan, firman Tuhan tergenapi dalam hidupnya. Tapi ketika digenapi, gelap. Maka tidak seperti yang dibayangkan. Bayangnya, wah wis kerja keras, terima kasih yo, hebat ini. Bayangnya malah di nih. Nabi Nuh, ketika membangun perahu, membangun bahtera, semua orang ngelakuin. Gak orang sih percaya kepada Nuh. Mungkin banyak yang berpikir Nuh ini kayak orang gila. Buat bahtera kok di gunung. Bahtera sebesar itu kok di gunung. Dan kok ngangkutnya di laut piye. Gak ada yang percaya. Itulah ketaatan. Dia tetap bertahan meskipun tidak digapai, tidak dianggap wow. Ini perasaan yang paling berat saudara. Melayani Tuhan tapi gak diwokne Tuhan. Ngerti ya maksudnya gak diwokne? Malah dianggap berat memang. Memang berat saudara. Lorongnya hati. Tapi Nuh tetap bertahan. Ketaatan dia tetap bertahan. Aku harus menyelesaikan ini semua sampai selesai. Dan apa yang terjadi? Ketika Nuh menyelesaikan bahtera itu, ketika Nuh menyelesaikan bahtera itu, ketaatan Nuh itu membawa kepada keselamatan. Ketaatan itu membawa kepada keselamatan. Karena itu Tuhan Yesus katakan apa? Barang siapa setia sampai akhir, ia akan memperoleh mahkota kehidupan. Dia akan diselamatkan. Orang yang setia, bertahan di dalam kesetiaannya, dia akan bertahan. Yang bertahan akan mendapat hidup. Seandainya Nuh gak mau menyelesaikan bahtera itu, ketika air bah terjadi, apa yang terjadi sudah? Nuh juga gak selamat karena bahteranya belum jadi. Dan Tuhan berbicara tentang bahtera itu kepada
kepada Nuh. Tapi kalau kita renungkan lebih dalam lagi, kita baca dengan teliti, Tuhan sudah katakan lebarnya sekian, pakai kayu ini, harus ditempel pakai ini biar gak bocor. Tapi ada satu yang Tuhan gak mau. Bahtera Nuh itu ada satu yang tidak ada, yang paling penting saudara, yaitu kemudi. Bahtera Nuh gak ada kemudinya itu, saudara. Biasanya kapal kan mesti ada kemudinya kan? Ya, anehnya Bahtera Nuh Tuhan gak katakan buat untuk supaya bisa bahtera itu dikemudikan. Tuhan gak ngomong tentang kemudi. Aneh. Aneh ya. Bahtera Nuh yang sebesar itu gak ono setere, saudara. Seandainya mobil gak ada setere ini, saudara. Kayak saya bayangin. Bahtera Nuh Tuhan gak katakan buat sebuah kemudi untuk mengemudikan kemana arah perahu ini. Tuhan gak katakan itu. Kemudinya gak ada di Bahtera Nuh. Artinya apa, saudara? Biarlah Tuhan sendiri yang menjadi juru mudi, yang mengarahkan kapal ini harus kemana. Kapal ini harus pergi kemana. Biarlah Tuhan sendiri yang mengarahkan. Dan demikian juga kita, hidup kita, biarlah kemudinya itu diserahkan kepada Tuhan. Tuhan yang mengarahkan kemudi hidup kita, yang mengarahkan arah hidup kita. Kemana kita harus pergi? Biarlah Tuhan sendiri yang membawa saudara. Pergi kemana Tuhan bawa saudara. Kalau kita ada hari ini, itu karena kasih karunia Tuhan. Aku jadi seperti ini. Saya bisa melayani Tuhan. Itu karena Tuhan yang mengarahkan Tuhan. Saudara, jadi seperti ini, biarlah Tuhan yang mengarahkan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketaatan. Tuhan Yesus pun sudah memberi contoh ketaatan kepada kita. Kita buka Filipi pasal 2 ayat 8 dan 9. Filipi pasal 2 Filipi pasal 2 ayat 8 dan 9. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia, Tuhan Yesus, telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Sebab itulah Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama atas segala nama. Tuhan Yesus sudah memberi contoh kepada kita. Bagaimana ketaatannya? Dia sebagai manusia. Dalam perhatikan di sini ayat firman Tuhan ini. Dalam keadaan sebagai manusia. Jadi tubuhnya Tuhan Yesus, kemanusiaannya Tuhan Yesus, memberi contoh kepada kita untuk taat sampai mati. Tuhan Yesus taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Apa akibat dari ketaatan itu, saudara?
Ayat yang ke-9 dikatakan, ayat yang ke-9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Allah sangat meninggikan dia karena apa? Karena Tuhan Yesus mau taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Sebab itu Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Kalau saudara ingin dimuliakan Tuhan, taat sampai mati. Taat, bertahan sampai mati. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, aku mau tetap taat. Saya mau tetap taat. Saya mau tetap setia. Meskipun perintahmu itu gak enak, meskipun aku gak ngerti firman-Mu, tapi aku mau melakukan. Meskipun firman-Mu itu di luar akal budi saya, yang rasanya gak mungkin, aneh, lucu, tapi saya mau taat. Seperti Nuh, ketika Tuhan katakan buat sebuah batra ukurannya segini. Mungkin Tuhan cuma kasih mimpi kepada Nuh, nanti bentuknya seperti ini. Tapi Nuh mau taat menyelesaikan tugasnya. Demikian juga kita bagi orang percaya, tugas apapun yang Tuhan sudah berikan kepada kita, mari kita belajar taat sampai selesai. Jangan cuma 2 tahun, 5 tahun selesai. Saudara-saudara, kalau saudara memperhatikan dunia ini, ada satu mantan yang gak paling enak kalau kita dengar, yaitu mantan hamba Tuhan, saudara. Mantan hamba Tuhan itu yang paling gak enak, saudara. Boleh mantan pencuri, boleh, ya, mantan orang nakal boleh, tapi jangan sampai jadi mantan hamba Tuhan. Dulu saya setia melayani Tuhan. Dulu saya seorang hamba Tuhan. Melayani Tuhan itu hamba Tuhan. Yang mau melayani Tuhan itu adalah hamba Tuhan. Kalau sekarang nggak mau melayani lagi, berarti apa saudara? Mantannya hamba Tuhan. Jangan sampai terjadi. Mantan seorang hamba Tuhan itu kaya. Kita tetap setia pada tugas panggilan Tuhan. Saya dipanggil sebagai seorang gembala. Saya mau menyelesaikan sampai akhir, meskipun berat. Saya katakan seorang gembala itu berat. Bukan untuk gagah-gagahan, abot. Maka dari itu saya perlu doa saudara-saudara supaya aku kuat, supaya saya ini kuat, saudara, untuk mengajak saudara masuk ke dalam kerajaan surga. Tugasnya abotnya apa? Membawa saudara masuk ke dalam kerajaan surga. Seorang gembala tugasnya membawa saudara masuk dalam kerajaan surga. Pada itu doakan saya
semua saling mendoakan. Aku mau tetap bertahan dan bertahan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Lalu lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Saya minta Bapak Nadiono dan Bapak Paviono untuk maju ke depan. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini. Tuhan, biarlah firman-Mu itu menjadi ketetapan hati kami, untuk kami dapat tetap taat, tetap setia kepada-Mu apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau mengakhiri kesetiaan kami sampai akhir hidup kami. Kami mau menyelesaikan Tuhan apa yang telah Kau bebankan bagi kami, untuk kami dapat tetap menyenangkan hati, menyelesaikan Tuhan tugas yang telah Kau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, pagi hari ini juga kami sebentar akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari Tuhan, sucikan hati kami, pikiran kami, layakkan kami Tuhan, untuk kami dapat ambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Tuhan Yesus, Kau memberkati roti anggur yang telah disediakan. Engkau berkati dengan kuasa tubuh dan darah-Mu. Dan Yesus juga Kau memberkati kedua anak-Mu yang ikut ambil bagian dalam pelayanan perjamuan kudus ini, supaya ini semua bawa
Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Mari kita semua bangkit berdiri. Yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Buat kasih-Mu bagi kami, Kau telah tebus kami, Kau telah selamatkan kami Tuhan. Sehingga hari ini Tuhan kami dapat menikmati anugerah-Mu. Tuhan kami bersyukur karena pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Dengan pengorbanan itulah keselamatan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat roti tinggi di atas kepala kita. Kita kenang kembali pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ia yang telah menyerahkan tubuhnya untuk dihancurkan. Darahnya yang telah tertumpah. Itu semua untuk kita. Karena kematiannya kita dapat diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Dan dengarkan begini firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bukankah roti yang sudah diberkati ini ada persekutuan di dalam tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus.
Mari kita angkat cawan anggur tinggi di atas kepala kita. Haleluya. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukankah anggur yang sudah diberkati ini ada persekutuan di dalam darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur karena Engkau sungguh baik dan sangat baik. Keselamatan telah Kau berikan kepada kami. Ajar kami Tuhan, untuk kami dapat tetap mempertahankan ini semua, sehingga kami tidak menyia-nyiakan pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini. Kalau hari ini kami dapat ambil bagian di dalam perjamuan kudus-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Kita telah mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kita juga telah mengambil bagian di dalam perjamuan suci, di dalam tubuh dan darah Tuhan Yesus. Dan sebentar lagi kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Persembahan yang pertama akan dibawakan oleh Ibu Yudi, dan persembahan kedua oleh Ibu Pariono. Gunung Kekasih
persembahan yang sudah saudara berikan, kita percaya Tuhan pasti akan membalikannya dengan kasih-Nya yang begitu indah. Haleluya. Saya akan bacakan pengumuman untuk minggu ini. Untuk hari Rabu jam 18.30, Komsel 1 di gereja, pujian oleh Brian. Hari Kamis jam 18, Komsel 2 di rumah Bapak Supani, pujian Ibu Ana. Hari Sabtu jam 18 ada latihan musik. Dan untuk hari Minggu ibadah umum, leader Ibu Ana, singer Chelsea dan Putra. Dan untuk pemain musik, bass Bapak Wito, drum Stevie, gitar Rian, keyboard Brian. Haleluya. Kita akan akhiri ibadah kita saat ini. Kita akan bagi berdiri. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini, hari yang telah Kau jadikan bagi kami. Kalau hari ini kami dapat memuji, menyembah Engkau, kami dapat beribadah kepadamu. Tuhan, inilah persembahan kami. Biarlah Tuhan ini semua dapat menyenangkan hati-Mu. Tuhan Yesus, pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur kalau Engkau telah pimpin sepanjang ibadah kami mulai awal sampai akhir. Dan kami percaya Tuhan Kau telah memberkati kami. Kau telah memberkati kami dengan kasih karunia-Mu yang melimpah-limpah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami berdoa Tuhan buat setiap anak-anak-Mu yang telah memberi persembahan di hadapan-Mu. Mari Tuhan Kau memberkati berkali lipat Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan buat setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Nyatakan kuasa kemuliaan-Mu di dalam kehidupan kami, supaya kami Tuhan dapat menjadi saksi-Mu yang hidup, dapat menjadi berkat di mana kami berada. Orang lain boleh melihat Engkau ada di dalam kami. Engkau memberkati Tuhan setiap usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Apapun yang dikerjakannya Engkau memberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Juga kami berdoa buat saudara-saudara kami yang tidak hadir pada saat pagi hari ini. Dimanapun mereka berada Tuhan, mari Tuhan Kau memberkati mereka. Yang lemah Tuhan Kau kuatkan, yang sakit Kau sembuhkan Tuhan, supaya nyata kuasa kemuliaan-Mu di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Kau memberi kemenangan Tuhan untuk mereka dapat kembali beribadah bersama kami di tempat ini. Terima kasih Bapa. Juga kalau sebentar kami akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing.
Kami serahkan perjalanan setiap kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah perlindungan penyertaan-Mu tetap selalu menyertai kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saudara, tangan saudara. Dan sekarang ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat, anugerah, rahmat, damai, sejahtera, sukacita dari Bapa di surga, persekutuan di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan pemeliharaan Roh Kudus menyertai kehidupan saudara semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan pada kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya